Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Ayudia Putri. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan dari soal UTS saya di semester ini. Pertama-tama, ini adalah data awal dari soal yang telah saya masukkan. Kemudian, kita beri kotak supaya rapi. Dan kita beri kotak supaya rapi. Lalu yang kedua, kita akan membuat DDF tunggal. Pada DDF tunggal, kita harus mengcopy dulu data awal. Ke dalam DDF tunggal. Kemudian, kita pilih Sort and Filter, Custom. Lalu OK. Kemudian, kita hapus data yang sama pada DDF tunggal. Kita cari terlebih dahulu yang mana yang sama, lalu kita hapus. Ya, sudah selesai. Sudah kita hapus yang di sini. Kemudian kita cari frekuensi. Cara untuk mencari data pada frekuensi sama dengan kita akan menggunakan CONIF. Lalu kita masukkan data awal. Kemudian karena setelah rank ini punya saya titik koma, kita akan memasukkan. Lalu kriteria ini adalah data dari DDF tunggal. Seperti ini. Kita tutup kurung, jangan lupa. Supaya nantinya bisa saya tarik ke bawah secara otomatis. Saya akan kasih dolar. Supaya nanti lalu kita enter. Bagaimana cara supaya dia otomatis mengisi langsung ke bawah, seperti misalkan saya tarik seperti ini. Tuh. Caranya kita kasih dolar. Kemudian kita enter.
Lalu kita tarik seperti tanda panah seperti saya ini. Kita tarik ke bawah. Dia akan otomatis mengisi frekuensi tersebut. Kita beri dulu supaya rapi. Oke. Kemudian jangan lupa dijumlahkan. Cara menjumlahkannya, karena kita pakai Excel, jadi bisa saja dengan cara sama dengan sum. Kita blok pada frekuensi, lalu enter. Kita kasih. Jadi untuk DDF tunggal telah selesai. Kemudian saya akan membuat DDF kelompok. Pada DDF kelompok terdiri dari banyak kelas, rank, lebar kelas, kemudian selisih antar data. Banyak kelas kita sebut dengan C. Kemudian kita akan mencari nilai dari frekuensi. Pertama-tama, cara untuk mencari nilai dari frekuensi adalah sama dengan conif, lalu rank ini adalah data awal. Kita masukkan data awal, kita blok. Kemudian, karena setelah rank ini ada tanda titik koma, kita tambahkan tanda titik koma. Lalu kriterianya ini kita masukkan dari nilai dari DDF tunggal. Seperti ini. Lalu kita enter. Bagaimana cara supaya dia otomatis untuk mengisi ke bawah? Caranya, cukup tambahkan dolar pada sini. Lalu kita enter. Kemudian kita akan coba tarik apakah hasilnya benar. Cara untuk membuktikan apakah hasil tersebut benar atau tidak akan kita jumlahkan dengan cara kita kecilkan dulu. Dengan cara kita akan menggunakan sum. Lalu kita blok pada frekuensi jangan lupa untuk menutup kurung. Kita enter. Takutnya tidak terlihat ya, karena ada muka saya di situ, jadi saya akan turunkan ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari jumlah.
yang telah kita jumlahkan menggunakan sum. Kemudian kita tulis di sini jumlah. Kita kasih tabel. Jadi DDF tunggal kita telah selesai kita buat. Kemudian kita akan membuat DDF kelompok. Pada DDF kelompok terdiri dari banyak kelas, kemudian rank, lebar kelas, lalu selisih antar data. Banyak kelas disebut dengan C, lebar kelas disebut dengan P, lalu kita akan mencari nilai dari banyak kelas. Cara untuk mencari nilai dari banyak kelas adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log. Kemudian di sini adalah jumlah dari, kita akan masukkan jumlah dari frekuensi. Yaitu tadi 70. Lalu enter. Kemudian kita bulatkan menjadi 7. Lalu kita akan mencari nilai dari rank dengan cara kita kurangkan nilai maksimum dan minimum pada data awal. Caranya kita blok data awal, dikurang minimum, kita tulis saja seperti yang di samping, 271. Kemudian kita enter. Ketemu deh hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari lebar kelas. Cara untuk mencari nilai lebar kelas sama dengan rank dibagi banyak kelas. Kita enter. Ketemu hasilnya. Kemudian kita bulatkan, kita copy ya nilai ini ke sampingnya. Kita copy, kita bulatkan menjadi 8,89. Setelah itu kita akan mencari nilai dari selisih antar data. Maksud dari selisih antar data adalah nilai dari di belakang setelah koma. Kita akan jadi di sini
0,1. Jadi di sini 0,1. Kemudian nilai K-nya caranya adalah sama dengan 1/2 dikali 0,1. Kita enter 0,05. Kemudian setelah kita mencari selisih antar data, besarkan ya. Kita akan membuat tabel untuk mencari nilai dari batas bawah dan tepi batas bawah. Tulis terlebih dahulu. Kelas batas tepi batas bawah, sini batas atas, di sini tepi, maaf, di sini tepi batas bawah, kemudian tepi batas atas, kita masukkan banyak kelasnya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita buat tabel. Kemudian, cara untuk mencari batas bawah atas dan tepi batas bawah atas, caranya pertama kita cari nilai dari minimum. Untuk mencari nilai minimum, kita kopikan dulu pada data awal. Kita blok pada data awal. Setelah itu, jangan lupa untuk beri tutup kurung, kita enter. Ketemu hasilnya. Nih, nilai paling minimum ya. Setelah itu, kita akan ke bawahkan ya, takutnya tertutup oleh muka saya. Jadi di sini. Oke. Setelah itu kita cari tepi batas bawah. Cara untuk mencari tepi batas bawah sama dengan batas bawah dikurang dengan K. Kita enter. Setelah itu kita akan mencari tepi batas atas. Caranya sama dengan tepi batas bawah ditambah dengan P. Bentar. Kemudian kita akan cari batas atas. Sama dengan tepi batas atas dikurang dengan K. Selesai. Kemudian kita akan mencari batas bawah. Kemudian kita akan mencari batas bawah. Caranya sama dengan batas bawah tambah dengan P. Kemudian untuk batas atas kelas kedua sama dengan batas atas dikurangkan dengan K. Setelah itu, karena kita memakai Excel, kita akan
mencari cara yang langsung ya. Ada cara yang langsung dengan menambahkan dolar pada sini. Dolar. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Selesai deh. Setelah itu kita akan mencari nilai dari titik tengah. Cara untuk mencari nilai dari titik tengah sama dengan batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagikan dengan 2. Kemudian caranya sama dengan buka kurung, batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagikan dengan 2. Sama dengan kemudian caranya sama dengan buka kurung, batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagi 2. Ini juga ya, sama dengan tambahkan dengan batas atas dibagi 2. Buka kurung, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Dengan buka kurung, batas bawah tambahkan dengan batas atas dibagi dengan 2. Ya, sini kita akan bulatkan ya, supaya sama. Kan koma cuma 1. Oke. Kita buat. Setelah itu kita akan mencari nilai frekuensi. Cara untuk mencari nilai dari frekuensi, caranya kita hitung secara manual. Nih, nilai batas bawah dan batas atas kita cari di DDF, pada DDF ya. Contohnya misalkan 34,1 sampai 42,9. Kita akan mencari jumlah nilai frekuensi yang di sini. Misalkan 34,1 masuk ya. Nih batas bawah masuk 34,1 sampai dengan 42,9. Nilai mana yang sampai dengan 42,9? Sini ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin di sini 5. Kemudian 43,0 sampai 51,8 kita cari ya. 43,01 sampai 51,8. 1,8. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Terus di sini kita masukin 4. 51,9 sampai 60,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60,7 ya, berarti sini. Berarti 7. Betul tidak ya? Coba kita hitung ulang ya, 51,9. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada 2 ternyata ya, saya tidak lihat. 7, 8.
Sini 8. Kemudian 60,8 sampai 69,5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Masukin di sini 14. Kemudian di sini kita cari 69,6 sampai 78,4. 69,6 sampai 78,4. 1 2 4 5 6 7 8 9. Ini sini 9. Kemudian 78,5 sampai 87,3. Sini ya. Ya, di sini 17. Nah, itu sisanya. Berarti sisanya tadi. Untuk membuktikan apakah hitungan saya benar atau tidak, kita akan menggunakan sum. Kita jumlahkan nilai frekuensinya. Ulang 1 ya. Kita akan mencari nilai untuk ini 87,4 sampai 96,2. Ya, saya ke bawahkan. Nih, kita blok supaya tahu hasilnya. Kita lihat di sum sini, di bawah sini ada hasilnya. Jadi berarti di sini ada 13. Untuk membuktikan apakah hitungan dari saya tadi secara manual benar atau tidak, caranya kita menggunakan sum. Kita blok nilai frekuensi, jangan lupa tutup kurung. Tuh, berarti benar. Kita ganti di sini. Jumlah total ya. Kemudian kita akan mencari nilai dari DDF kumulatif. DDF kumulatif. Pada DDF kumulatif kita akan cari lebih dari dan nilai dari frekuensi. Setelah itu kita masukkan adalah batas bawah. Berarti ini kita tarik ke bawah 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 kita klik ya. Nih. Kemudian untuk mencari nilai dari frekuensi kita sama dengan kita masukkan jumlah frekuensi. Lalu setelah itu
kita kurangkan jumlah frekuensi dengan frekuensi kelas 1. Kemudian kita kurangkan dengan frekuensi kelas 2. Kita kurangkan lagi dengan frekuensi kelas 3. Kemudian kita kurangkan lagi dengan frekuensi kelas 4. Lalu kita kurangkan lagi frekuensi kelas 5. Kita kurangkan lagi dengan frekuensi kelas 6. Ya. Jadi jumlah lebih darinya 13 ya. Setelah itu kita kasih kotak supaya rapi. Kemudian kita buat DDF kumulatif kurang dari. Kurang dari, jangan lupa di sebelahnya frekuensi. Untuk mencari nilai dari kurang dari, kita memerlukan batas atas. Kita masukkan batas atas. Caranya seperti tadi. Kita tarik saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Setelah itu, cara untuk mencari nilai dari frekuensi pada DDF kumulatif kurang dari, caranya kita akan masukkan frekuensi kelas 1. Kemudian kita akan pilih frekuensi dari kurang dari, kita tambahkan dengan frekuensi kelas 2. Dan juga kita tambahkan dengan frekuensi kelas 3. Kita tambahkan lagi dengan frekuensi kelas 4. Kita tambahkan lagi dengan frekuensi kelas 5. Kita tambahkan lagi dengan frekuensi kelas 6. Tambahkan lagi dengan frekuensi kelas 7. Sama. Jadi kurang dari. Selesai. Kita kasih kotaknya. Kasih tabelnya. Nah, untuk DDF kumulatif kurang dari dan lebih dari telah selesai. Selanjutnya saya akan membuat DDF relatif. Kita ke bawahkan ya. Sini kita insertkan. Kita akan membuat DDF relatif. Nah, di sini kita isi di sini dengan frekuensi relatif. Cara untuk mencari nilai pada frekuensi relatif, caranya frekuensi kelas dibagikan dengan jumlah frekuensi. Untuk bisa otomatis ke bawah, jangan lupa ditambahkan dolar. Setelah itu kita jumlahkan menggunakan sum.
Jika benar, hasilnya akan 1. Kita tengahkan ya. Setelah selesai mencari nilai dari DDF relatif atau frekuensi relatif, kita akan insertkan lagi untuk mencari DDF persentase. Nah, kita tulis di sini frekuensi persentase. Persentase ya. Kita besarkan. Cara untuk mencari nilai frekuensi persentase, caranya dengan M11 kita presentasikan. Kita tarik. Nah, kita bisa tarik. Itu caranya. Kemudian kita samakan. Jika benar, hasilnya adalah 100. Kita setelah selesai membuat DDF relatif dan DDF persentase. Selanjutnya, kita akan membuat diagram garis. Diagram garis. Caranya adalah dengan memblok frekuensi pada DDF tunggal. Kita blok. Setelah itu kita insertkan. Insert. Kita pilih untuk ini ya. Garis, diagram garis. Kita pilih line with marker. Kemudian kita select data, kita edit, kita blok pada DDF tunggal. Setelah itu kita oke. Kita oke. Nilainya akan muncul di bawah sini seperti ini. Setelah itu kita ke ataskan ya supaya kelihatan. Bisa kita ganti warnanya dengan ini supaya jelas ya. Kemudian kita pilih axis title. Kita ganti di sini dulu judulnya. Sebaran data nilai mahasiswa. Kemudian kita ganti axis title ini menjadi frekuensi. Frekuensi. Kita ganti dengan indeks persentase atau persentase. Sudah selesai. Untuk diagram garis sudah selesai. Kita kecilkan supaya muat. Kemudian kita akan membuat diagram batang. Diagram batang. Untuk diagram batang, caranya seperti yang tadi, kita blok frekuensi pada DDF tunggal. Kemudian kita insertkan, karena ini batang, jadi kita ambil yang ini.
Setelah itu, kita select data terlebih dahulu. Kita klik edit. Kita blok pada DDF tunggal. Lalu oke. Oke. Maka nilai tersebut akan muncul di sini. Setelah itu kita ganti chart title seperti judul yang tadi ya. Kita kopikan saja judul yang sebelumnya. Kita kopikan ke dalam diagram batang. Setelah itu kita klik tanda panah. Kita pilih axis title. Kita ganti di sini menjadi frekuensi. Kemudian kita ganti di sini menjadi indeks prestasi. Tunggu, di sini salah ya namanya. Harusnya di sini indeks. Seharusnya di sini indeks prestasi. Seperti di samping. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah selesai membuat diagram garis dan diagram batang. Jika ingin memunculkan nilai di sini, nilai frekuensi pada diagram garis, caranya kita pilih data tables. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita tidak munculkan ya. Tidak munculkan ya. Jadi kita ini pun sama. Kita pilih data tables. Akan muncul. Ini adalah hasil dari diagram garis dan diagram batang. Kemudian kita akan membuat diagram histogram. Kita di sini kita membuat layar baru, kita ya di sini kita sendirikan. Kemudian kita kopikan DDF kelompok. Kita kopikan DDF kelompok, kita copy. Ini kita copy. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah kita copy, kita rapikan dulu ya. Sudah, kita ubah di sini kelas menjadi selang. Kemudian kita ubah ini menjadi 34,1 sampai 42,9. Kita masukkan batas bawah dan batas atas ke sini. Sudah gitu ya. 43,0 sampai dengan 51,8. Itu 51,9 sampai 60,7.
Selanjutnya 60,8 sampai dengan 69,5. Lagi 69,6 sampai 78,4. 78,5 sampai 87,3. 87,4 sampai 96,2. Ya, kita periksa ya apakah benar. 32, salah ini ya, 34,1 sampai 42,9, 43,0 sampai 51,8, 51,9 sampai 60,7, 60,8 sampai 69,5, 69,6 sampai 78,4, 78,5 sampai dengan 87,3, 87,4 sampai dengan 96,2. Ya, betul. Setelah kita selesai memasukkan selang pada batas bawah dan batas atas, kita blok frekuensi kelas. Kemudian kita insertkan yang batang. Kemudian kita select data. Kita edit. Kita blok selang. Oke. Karena histogram tidak ada jarak, kita klik kanan, kita pilih format data series, kemudian ini kita nolkan. Lalu kita pilih fill and line, kita pilih border, kemudian kita kasih di sini dengan warna hitam ya, supaya beda. Muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita ubah judulnya, tapi terlebih dulu kita pilih axis title dulu ya. Untuk judul kita tetap menggunakan judul yang tadi ya, kita kopikan saja pada judul sebelumnya. Kita copy, kita pastekan di sini. Sini kita ganti menjadi frekuensi. Sedangkan di sini kita ganti menjadi selang. Untuk histogram telah selesai. Kemudian kita akan membuat poligon. Poligon digunakan untuk menghubungkan titik tengah. Jadi di sini kita tulis saja dulu judulnya histogram dan poligon. Kemudian caranya kita klik, kita pilih desain, lalu kita select data, kemudian kita add, kita tambahkan. Untuk series name kita masukkan selang. Untuk series values kita masukkan frekuensi. Kita oke. Kita oke. Kemudian kita pilih change chart type. Lalu kita pilih combo.
Di sini kita akan ganti menjadi line. Nah, itu kita oke. Jangan berubah menjadi seperti ini. Untuk diagram histogram dan poligon telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat ogive. Kita kecilkan saja ya. Kita akan membuat ogive. Kecil. Kemudian kita akan membuat ogive. Tambahkan di sini. Menggunakan DDF kumulatif. Kita kopikan dulu DDF kumulatif. Kita agak pindahkan ke sini ya, supaya nggak tertutup. Oke. Itu kita bisa tabel dulu, kita rapikan supaya rapi. Dah. Dah. Oke, sudah rapi. Selanjutnya kita buat ogive. Membuat ogive, pertama-tama kita blok frekuensi lebih dari pada DDF kumulatif, kita insertkan, lalu kita pilih line ini, kemudian kita select data, kita edit, kita masukkan lebih dari pada DDF kumulatif. Oke. Kita tambahkan, jangan lupa exist title. Di sini kita ubah titlenya menjadi ogive lebih dari. Frekuensi ini indeks prestasi. Prestasi nilai. Kemudian sudah selesai, kita kecilkan. Kemudian kita buat ogive kurang dari, kita blok pada frekuensi kurang dari, kita insertkan, lalu kita pilih line. Kemudian kita select data, kita edit, kita masukkan DDF kumulatif kurang darinya. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih exist title. Di sininya kita ganti ogive kurang dari. Di sininya kita ganti frekuensi. Indeks nilai ya. Oke. Nilai. Kita ganti di sini menjadi indeks nilai.
Ya, jadi untuk OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari telah selesai. Berikutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, kita akan menggunakan DDF kelompok. Kita blokkan aja ya, kita copy ini aja, kita pindahkan ke sini. Ke bawah kan. Nilainya berubah. Lalu kita kembalikan nilainya. Frekuensinya biar aja sama ya. Ini frekuensi persentasenya kita ubah ini menjadi persentase. Kita ubah menjadi persentase. Kita rapikan tabelnya, kita buat tabel. Kelebihannya. Kita blok supaya dia di tengah ya, kita atur ya. Sudah. Tulis di sini terlebih dahulu diagram lingkaran. Bawahkan. Kita geser ini ke sini dulu ya, ke samping. Kita geser terus. Oke, kita blok pada frekuensi persentase. Kita insert di sini. Kita pilih ini. Oke. Kemudian kita select data. Kita edit. Kita tambahkan selang. Masukkan selang. Oke. Oke deh. Kemudian kita picik ini. Tanda tambah. Terus kita picik data labels. Jadi dia akan memunculkan nilai dari frekuensi persentase. Setelah itu kita ganti judulnya. Kita ganti judulnya menjadi persentase sebaran nilai mahasiswa. Nah, sudah, kita kecilkan. Atau mau kita panjangkan juga tidak apa-apa. Di sini, tapi nanti tidak kelihatan. Kita geser ke sini. Ya, ini merupakan diagram lingkaran dari presentasi sebaran nilai mahasiswa. Sudah selesai.
Selanjutnya, kita akan menentukan nilai mean, median, dan modus pada data tunggal. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita akan menentukan nilai mean, median, dan modus dengan menggunakan data tunggal. Kita kopikan saja pada data sebelumnya. Kemudian kita salin ini, kita copy. Kita bulatkan supaya hasilnya sama seperti sebelumnya. Setelah itu, kita buat limit dan batas. Limit dan batas. Tetap kita copy ini. Kemudian kita bulatkan supaya nilainya sama seperti sebelumnya. Kita lihat lagi titik tengah ya. Kita hapus saja untuk frekuensi, relatif, dan persentase. Sudah selesai. Belum ya. Kita rapikan dulu ya. Kemudian kita mencari data tunggal. Pada data tunggal, data yang akan kita cari yaitu mean,
median, dan modus. Selanjutnya kita akan mencari rumus manual. Rumus manual. Untuk mencari nilai median, kita akan menggunakan sum. Sum kita blok pada data awal, kemudian kita bagi nilai n-nya, yaitu 70. Pada median, kita akan lakukan cara untuk mencari nilai median. Cara median kita tulis di sini terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencari nilai X per N per 2, kemudian X N per 2 ditambah 1. Berarti X N-nya 70 dibagi 2, berarti 35. X N-nya 70 dibagi 2, 35, ditambahkan 1, berarti 36. Kemudian, setelah itu kita mencari data ke-35. Kita cari di frekuensi pada DDF tunggal. Karena di sini ada hitungannya otomatis, kita hitung langsung ke bawah sampai 35. 35. 2, 3, 3, 3, 5. Berarti ada di 71,4. Nih, berarti 71,4 itu adalah data ke-35. 71,4 data ke-35, sedangkan 72 adalah data ke-36. 71,4 sini 72. Data pada median adalah sama dengan buka kurung data ke-35 ditambahkan dengan data ke-36 dibagi dengan 2. Ini hasil dari median. Kemudian modus. Nah, kemudian kita geser. Kita pindah ke sini. Tapi ini kita geser supaya tidak bertabrakan. Ya. Wadah. Oke. Kemudian kita mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul 68. Pada Excel mempunyai rumusan Excel. Nah, dengan kita akan menggunakan average untuk data mean, menggunakan data awal, sama. Setelah itu pada median kita akan gunakan median dan menggunakan data awal, kita blok.
Pada modus kita bisa dengan cara manual dan menggunakan mode. Maksud dari mode multi ini bisa digunakan untuk mengetahui modus yang lebih dari satu. Sedangkan mode single dia akan mengetahui mode yang jumlahnya satu. Jadi kita pakai mode multi saja. Kita pakai mode multi. Kita masukkan data awal. Ya, sama. Selanjutnya kita mencari data kelompok. Data kelompok terdiri dari mean, median, dan modus. Sebelum kita mencari data nilai pada mean, median, dan modus, sebaiknya kita mencari data pada FI dan XI terlebih dahulu. Pada data FI dan XI, caranya frekuensi dikalikan dengan XI. Nah, bawahnya juga sama, FI dikalikan dengan XI. Dikali dengan ini. Kemudian kita bulatkan saja. Lalu jumlahnya kita memakai sum. Ya, hasilnya. Cara untuk mencari mean, jumlah FI dan XI kita bagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian kita mencari kelas median. Kelas median kita tambahkan nilai frekuensinya. Kelas median tadi sebelumnya adalah 35 dan 36. Berarti kita tambahkan 5 tambah 4, 9. Tambah 8, 17. 17 ditambah 14 berarti 31. 31 ditambah 9 berarti 40. Berarti kelas mediannya ada di sini. Kenapa jadi di sini? Karena dia mencakup data 35 dan 36. Kita ganti warna. Kasih warna. Nih. Kelas median. Kita pindah dulu. Kemudian pada median kita harus tahu nilai dari B-nya berapa,
P-nya berapa, F-nya berapa, F kecilnya berapa. Kita akan mencari nilai B. B adalah nilai dari tepi batas bawah. 69,6. Ya, P-nya lebar kelas. Frekuensi kumulatifnya berarti sebelum kelas median. Sebelum kelas median berarti 5 ditambah 4, 9, tambah 8, 17, ditambah 14, 31. Berarti 31. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi dari kelas median. Berarti frekuensinya adalah 9. Kemudian kita akan mencari nilai dari mediannya. Sama dengan B. B ini adalah tepi batas bawah tadi. Ditambahkan dengan P atau lebar kelas. Kemudian dikali dengan median tadi. 35 dikurang F besar dibagi dengan frekuensi F kecil tutup kurung. Nah, ini hasilnya ketemu. Kemudian kita mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Pada modus kita juga perlu mencari B, P, D1, dan D2. Sebelum kita mencari nilai B, P, D1, dan D2, kita harus mengetahui di mana kelas modusnya. Kelas modus adalah yang paling banyak muncul, berarti ini 17. Kita ganti warna, kita warnai ini, ganti menjadi kelas modus. Kelas modus. Kemudian B-nya sama dengan tepi batas bawah, berarti 78,5. P-nya lebar kelas berarti nih. D1 berarti frekuensi kelas modus. Tuh. Frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Nah, ketemu hasilnya. Nah, itu kita cari hasil dari kelas modus. Setelah itu, kita cari hasil dari data kelompok modus. Caranya, ditambah P dikali D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Enter. Temu modusnya, terus kita tanamkan kayak sama. Setelah kita selesai mendapatkan nilai dari data tunggal, data kelompok, setelah itu kita akan mencari berapa orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7. Caranya, kita lihat pada DDF tunggal.
yang lebih dari 65,7. Kita cari nilai yang lebih dari 65,7. Ya, nilai 67,5 ya. Setelah itu kita copy. Tambahkan di sini. Kita pastekan di sini ya, supaya tidak tertutup muka saya. Oke, pastekan di sini. Kita turunkan ke bawah. Ya, kita tulis di sini DDF tunggal di sininya kita tulis frekuensi. Di sininya kita tulis frekuensi. Kemudian jumlah atau total. Di sini kita pakai sum untuk menjumlahkannya. Hmm. 46. Kita ke bawahin lagi ya. Nomor 6. A banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 adalah 46 orang. Nah, jadi ini kita tulis di sini nomor 1. What? DDF kumulatif lebih dari dan kurang dari. Kita tulis di sini nomor 2.
2, dari sini nomor 3. Nomor 3. Kita kasih kotak. Oke. Kita kasih kotak. Ini masuk nomor 3. Kita ganti di sini nomor 3. Di sini kita ganti nomor 1, 2, 3. Ini ogif ya. Ogif dan diagram lingkaran. 3. Ini nomor 4 dan 5. Setelah kita mengerjakan nomor 6A, kemudian kita mengerjakan nomor 6 yang B.
Sudah, kita akan menyalin dari DDF tunggal yang telah kita buat pada sebelumnya. Kita akan menyalin ini 57,8 sampai 65,6. Ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita pastakan. Setelah itu kita tulis. Nah, kemudian kita tulis di sini jumlah persentase. Jumlah berarti kita akan memakai sum. Kita blok pada sum, jangan lupa dikasih tutup kurung, kita enter. Ya, setelah itu untuk mencari nilai dari persentase kita akan memakai rumus. Pertama-tama kita copy terlebih dahulu. DDF tunggal. Kita pindahkan ke sini. Kita copy, kita taruh sini saja. Baru kita kerjakan cara untuk mencari nilai persentase. Caranya sama dengan buka kurung, jumlah dibagi dengan jumlah frekuensi kemudian dikali dengan 100 tutup kurung dibagi 100. Enter. Lalu kita presentasikan. Nah, ketemu hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.